Selamat hari Minggu, jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali pada kesempatan kali ini kita mendapatkan berkat dari Tuhan yang Maha Kuasa untuk mendengarkan suatu kesaksian dari sebuah keluarga yang mengalami proses dalam pertumbuhan iman mereka melalui pelajaran hidup yang diberikan justru dari anak bungsu mereka. Telah hadir bersama kita di sini keluarga Bapak Tony Suciono. Shalom Pak. Shalom. Boleh menceritakan perkenalan dulu mungkin? Nama saya Tony Suciono dan pendamping hidup saya adalah Nini Indawati. Dan saya mempunyai 3 anak. Yang pertama Melinda, yang kedua Stephen, yang ketiga adalah Sarah. Sarah Serena, betul ya namanya. Atau kita panggil Rena, betul ya Pak ya. Satu cerita dari Rena ini adalah anak bungsu yang beda umurnya agak jauh, betul ya Bu Nini? Iya. Memang direncanakan atau tiba-tiba loh hamil nih gitu? Enggak, memang diinginkan dan Memang diinginkan. proses untuk mendapatkan Rena kita doa puasa. Sampai doa puasa. Ya. Karena kok jauh jaraknya Dengan kakak-kakaknya. Betul. tapi rupanya Tuhan belum kasih, malah saya kecelakaan. Terus habis gitu ya udah, kalau memang Tuhan tidak kasih, saya tunggu sebulan ini, saya berdoa. Ternyata akhir bulan itu positif hamil. Saya nikmati kehamilan ketiga beda dengan kakaknya. Karena yang 2 itu saya selalu mual, muntah, sampai hampir masuk rumah sakit. Kan jarak mereka berdua dekat, Melinda sama Stephen. Tapi Serena ini yang ngidam dia. Oh gitu ya. Jadi dia yang mual, dia yang sakit perut, segalanya pokoknya saya aman. Jadi lebih nyaman justru di kehamilan Iya, yang ketiga. karena saya lebih tenang hamil yang ketiga, saya nikmati betul-betul. Dan saya memang menginginkan yang ketiga ini jadi lahir juga dalam keadaan normal, sehat, utuh, normal ya Bu ya. Iya. Tahun 1994 Ya. ya. Dan di usia keberapa ya Bu ya sempat mengalami kejadian yang merubah seluruh kondisi fisik Rena? Umur 3 bulan, Umur saya 3 sebetulnya waktu mau kepingin punya anak ketiga itu bilang, kalau nanti hamil ketiga saya enggak kerja. Tapi rupanya saya ini mengingkari janji saya, karena saya merasa kantor masih membutuhkan. Jadi saya kembali kerja, baru 1 minggu saya tinggal kerja. Kejadian itu? Iya. Jadi malamnya dia sehat, saya vaksin, saya bawa ke dokter vaksin. Kemudian sama dokter dikasih obat untuk jaga-jaga, kalau habis vaksin biasanya Demam panas. Salah saya waktu saya berangkat kerja itu obatnya Stephen sama Serena saya berdekatan di atas kulkas. Kemudian saya pesan sama suster kalau nanti panas anak ini, tapi pagi itu enggak panas. Saya tinggal kerja. Dia malah bisa angkat tangan dada-dada. Oh, pada saat itu 3 sudah bisa bulan ya? tuh sudah ngerti. Terus kemudian dia, nah nanti Sus ya jangan lupa ya. Lah saya ini di kantor siang ditelepon sama ini mertua saya. Dia bilang ini Rena kok matanya sampai kelihatan putihnya cuma lihat atas. Saya kaget. Saya pikir loh, kenapa kok bisa kayak gitu tadi pagi? Enggak, saya enggak terlalu percaya. Jadi saya pulang itu ya biasa aja. Waktu itu belum ada HP, saya belum bisa telepon Tony. Saya pulang ke rumah, saya lihat anak saya seperti itu. Selama ini saya punya anak itu anak yang sehat semua. Enggak pernah ke dokter sakit itu enggak. Dua-duanya. Jadi saya lihat anak seperti itu, saya panik. Saya langsung bawa ke rumah sakit. Sampai di UGD, susternya telepon dokternya, keadaannya seperti ini. Dia bilang, wah ini gejala meningitis. Diagnosa awalnya begitu. Katanya suster. Terus dia bilang, lah saya bingung, Wong, kalau dia sakit kan enggak mungkin di vaksin. Saya bilang, enggak mungkin anak saya sakit itu. Saya bilang, sudah tak bawa pulang aja. Enggak boleh. Saya enggak boleh bawa pulang. Anaknya panas kayak gini kok mau dibawa pulang? Enggak, saya nanti ke dokter sore aja. Ketemu dokternya. Ini harus ngamar. Akhirnya ini sore dia datang ke rumah sakit, lihat. Dan saya nungguin terus di rumah sakit. Dokternya enggak datang karena sibuk. Dia katanya ujian profesor. Jadi enggak datang sampai 2 hari. Kemudian ganti terus obat itu. Saya bingung.
Kan anak, saya punya pikiran anak itu jangan sampai disuntik, jangan sampai dikasih obat kecuali obat demam, karena itu akan mengganggu kecerdasannya. Tapi waktu itu saya tidak bisa ngapa-ngapain karena di rumah sakit. Akhirnya dokternya datang, dia lihat kondisi anak saya, dia kaget juga. Loh kok sampai separah ini? Ini kalau saya lihat bisa bisu, tuli, lumpuh, buta. Saya Langsung kaget. vonis itu ya, Bu? Ya, loh dok, anak saya sakit apa? Kenapa selengkap itu? Dia bilang, saya juga enggak tahu. Gimana kalau saya ambil sumsum tulang belakangnya? Saya bilang, enggak dok, saya enggak boleh. Akhirnya dia bilang, oke, saya coba obat, ganti lagi obat, suntik lagi. Aduh, saya cuma berpikir Tuhan tolong, itu aja. Kemudian malamnya dokter visit lagi. Dia lihat, dia cek anak saya kakinya pakai alat gerak, semua gerak. Oh enggak, semoga enggak apa-apa anak ini. Dokter baru pulang, tiba-tiba dia enggak napas. Nah, ini Tony tak suruh susul dokternya karena di telepon kan waktu itu memang tidak ada HP. Teleponnya telepon rumah, mungkin dokternya perjalanan belum nyampe rumah. Kemudian dia kejar dokternya, saya di rumah sakit, saya cuma lihat anak saya kok biru kakinya, sudah enggak napas, biru dari ujung kuku kaki sampai ke lutut. Susternya pada berlarian datang, dia ambil alat untuk pacu jantung. Saya lihat anak saya sekecil ini digitukan, saya cuma bilang, ibu keluar aja, ibu enggak akan tahan. Waktu saya keluar itu, saya bersujud di lantai rumah sakit. Saya merasa ada Tuhan di depan saya. Lalu saya bilang, Tuhan, saya memiliki 3 anak. Tuhan boleh pakai semuanya. Tapi saya beri kesempatan lagi untuk merawat Rena. Jangan 3 bulan Tuhan. Kemudian saya lihat susternya lari melewati saya, bawa ke ICU. Saat dibawa ke ICU, saya sudah tidak bisa melihat dia karena dari kaca. Saya cuma bisa berdoa. Ternyata di ICU sekitar 2 hari dia dibawa keluar. Nah, waktu dibawa keluar itu dokternya memberikan suntikan berbeda lagi. Saya bilang, dok stop, jangan suntik terus anak saya. Tidak bisa Bu. Apakah ibu mau nanti kalau Rena mengalami seperti kejadian kemarin dulu, tidak napas? Karena hasil labnya seperti ini, leukositnya tinggi. Kalau orang normal cuman berapa, ini berapa kali lipat. Saya cuma bilang, oke dok, tapi saya percaya anak saya tidak sakit. Saya akan berdoa malam ini, tapi dokter hentikan malam ini, jangan suntik anak saya. Karena saya tidak tega, tubuhnya mungil kecil, disuntik dia mesti teriak kalau disuntik. Akhirnya dia bilang, oke Bu, besok saya tes lagi. Ya dok, saya malam ini berdoa, besok saya mau kalau memang dia tetap tinggi leukositnya, dokter boleh suntik, tetapi kalau enggak, saya diizinkan bawa pulang. Ternyata besok dia datang, kemudian dia bawa hasil labnya, dia bilang, iya Bu, normal. Kemudian kapan saya boleh pulang? Besok. Saya bawa pulang dia, tapi setelah pulang tuh saya doa puasa terus, saya tidak berhenti. Selama ini saya tidak pernah doa puasa seperti itu. Sama sekali Bu ya? Ya sedikit-sedikit sebentar, berapa lama berhenti gitu. Tapi ini saya betul-betul melakukan sampai bertahun. Karena saya ingin anak saya normal. Saya berpikir Tuhan sudah memberikan mujizat awal, dia bisa melewati. Saya juga berharap yang ini bisa. Kemudian saya terus berdoa, pengobatan apapun saya upayakan, sampai ke dokter, kemana saja, KKR juga saya masih ingat pergi KKR, hujan deras, banjir segini, sampai dia bilang ini nanti mobil mogok di jalan. Enggak, jalan terus, pokoknya saya harus masuk. Orang tua kalau untuk kesembuhan anak apapun ya itu, sampai ya ini ketemu temennya. Betul ya Pak ya, sampai katanya ada ketemu seorang yang menawarkan kesembuhan, betul ya Pak ya. Pada saat itu sahabat saya ini kan
kena stroke, jadi orangnya gemuk. Habis itu tinggal tulang sama kulit dan rambutnya habis. Dan saya waktu naik mobil, loh ini lah temanku, aku turun, loh kok sampai gini kamu. Terus 1 bulan lagi ketemu, loh sembuh, rambutnya itu sudah tumbuh lagi. Sehat. Kamu kok bisa sehat kembali? Iya, aku pergi ke satu tempat, ya orang itu yang menyembuhkan. Dan dia menyebutkan bahwa mereka itu adalah seorang Kristen, dan saya ke sana sama Nini dan sama anak saya, sama mereka ke sana. Sampai sana saya merasa terkejut juga, kok nggak sejahtera datang ke sana. Dan anak saya dibawa, terus dia ngomong bahwa anakmu ini nanti tak ambil anak angkat. Terus saya juga merasa gimana ya, kok berbeda gitu loh. Akhirnya anak saya dibawa, terus saya pegang bawaan, saya pegang, terus dia berdoa, saya juga berdoa. Nggak taunya dia sampai jatuh 2 kali. Pertama dia masih kepingin lagi, nyoba lagi, jatuh lagi. Ini orang yang menyembuhkan maksudnya yang jatuh. Iya, karena dalam hati saya juga dari jauh tak lihat. Doa juga. Dalam nama Tuhan Yesus, kalau bukan dari engkau, nya. Berarti tidak sesuai sebetulnya sudah ya. Terus ya itu diteruskan ya Pak ya. Dia bilang, anak itu, Bapak punya tenaga dalam, aku punya Tuhan. Terus ya Rena juga gitu. Tambah semangat. Terus mau diambil. nyembuhkan. Iya. Kamu ndak usah bayar. Aku pasti bisa sembuhkan dia. Umur 6 tahun anakmu sembuh, anakmu jalan. Dia kasih kepastian. Iya. Gitu ya. Selama ini yang saya cari, seluruh dokter tidak ada yang bisa memberikan kepastian. Di depan saya ada orang yang berani ngomong gitu. Terus dia bilang, kamu orang tua yang jahat. Karena dia tahu saya tidak mengiyakan. Syaratnya cuman sederhana. Saya cuma minta nama, tanggal lahir, dan setetes darah. Nah itu saya tambah bingung. Buat apa darah saya gini? Ya saya ada acara mau doa konven pendeta, dia bilang. Seperti ritual ya. Ya saya kan waktu itu belum paham. Konven pendeta di mana kok pakai darah? Iya. Di Gunung Merapi. Saya bingung. Ada ya kok di Gunung Merapi? Tapi dia lihat saya diam, tidak mengiyakan. Dia bilang, aku tahu kamu menolak. Kamu orang tua yang maksudnya tega sama anak, pada anakmu pengen sembuh. Kamu lo ndak berdoa aneh-aneh, kamu tetap berdoa dengan caramu. Kamu berdoa Bapak kami, kamu pulang, kamu cukup ke sini bawa angkung. Nanti tak minumi angkung, tak totok jalan darahnya. Secara logika itu masuk akal. Tapi saya bilang, darahnya tadi itu yang saya pikir, kok aneh. Tapi saya kayak orang dihipnotis. Saya ndak bisa ngomong iya atau tidak, tapi di hati saya itu seperti bergumul. Iya ya, apakah saya berdosa? Kan saya tidak melakukan ritualnya dia. Tapi satu sisi saya bilang, ini nggak masuk akal. Tuhan nggak pernah menyuruh hal yang seperti ini. Akhirnya saya bilang, beri waktu saya mau pulang. Nah itu saya di perjalanan sama Tony pulang, kita berunding berdua sampai rumah. Mami saya ajak saya berdoa. Setelah itu seperti tabir terbuka. Oh iya, itu tidak betul. Nah, yaitu terus akhirnya setelah itu Rena bukan tambah baik, dia tambah menurun, sering kejang jadinya. Saya bingung, padahal dia memang tidak pernah konsumsi obat-obatan memang, kan sehat badannya. Terus akhirnya saya gini, kok kejang, tapi kok tambah semakin hari kok semakin sampai satu titik di mana dia ini. Lalu saya peluk dia malam itu. Saya cuman setiap kali anak saya sakit saya selalu bertanya, Tuhan sudah waktunya Tuhan bawa kembali. Karena waktu itu saya minta berapa lama terserah Tuhan. Kemudian antara saya tidur ataupun saya terbangun, saya nggak ingat, tapi waktu itu saya seolah-olah badan saya bergetar luar biasa. Kemudian ada sosok datang itu pakai baju
putih bersinar tapi wajahnya tidak terlihat karena ditutupi sinar. Saya cuma bilang, Tuhan datang. Saya senang. Saya bilang, Tuhan kau datang. Lalu saat ini apakah Rena mau kau ambil? Dia seperti menggeleng. Terus saya tanya, kalau tidak berarti Tuhan sembuhkan. Kan antara dua itu. Tapi Tuhan menggeleng lagi. Saya bingung. Tidak bawa pulang, tidak sembuh. Lalu saya terjaga. Saya melihat Rena tetap di pelukan saya. Badan saya lemah, seperti saya habis bergetar betul. Terus saya gini, tadi saya mimpi atau betul ya? Akhirnya saya sadar, Tuhan, berarti Engkau tidak menyembuhkan anak saya. Tapi belum juga mengambil. Belum juga Pada saat mengambil. itu, ya. Saya berusaha untuk menerima. Saya hentikan doa puasa saya. Saya sudah tidak doa puasa lagi, tapi sebagai gantinya setiap siang Rena saya ajak berdoa. Saya bacakan Alkitab. Makanya kok saya ditanya, pernah membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu? Iya, bersama Rena. Justru karena ada Rena dengan kondisi itu, Ibu bisa sampai istilahnya katam ya dari Kejadian Ya, sampai karena Wahyu. setiap siang dia saya ajak berdoa seperti itu. Kemudian sambil perjalanan waktu dia krisis lagi ya Pak ya, tahun sebelum Stephen menikah. Sebelum Stephen menikah. Nikahnya Stephen bulan Juli, kok sebelum itu belum. Sebelum itu ya. Sebelum itu dia itu sempat sakit lagi, sampai dia juga nadinya saya tes saturasinya, oksigennya semua sekali. turun. Saya pikir sudah tidak napas lagi, tapi waktu itu saya yang kedua jauh lebih bisa Terima apa ya. terus ini papanya yang kayak apa kamu bawa Tak ke bawa ke gereja? gereja pagi-pagi. Itu pagi ya? Ya. Gitu ya, Pak. Pagi sudah, ini sudah biru kelihatannya, Oh. sudah tidak napas. Terus aku minta security untuk bukakan pintu. Ada Pak, enggak apa-apa. Tak bopong masuk. Itu untuk apa Pak? Bapak bawa ke gereja waktu itu? Tujuannya apa waktu itu? Dalam hati? Kalau memang Tuhan mau ambil, cuma aku mau bawa ke gereja berdoa. Aku mau serahkan. Ya. Berdoa, terus aku nyetel dari handphone lagu memuji Tuhan. Pujian, ya. Waktu tak puji itu terlalu bergetar tangan, langsung tak angkat dia ke atas. Wow, Secara nggak mungkin aku bisa. itu kan kondisi anak gadis yang sudah besar Iya. dan dalam kondisi lumpuh pasti lebih berat sebetulnya ya. Tapi ada kekuatan yang luar biasa sampai Pak Tony bisa kopong itu di depan altar gitu. Ya. Terus aku memuji Tuhan itu terus bergetar, terus nggak taunya dia tuh justru tertawa, Oh ya? tertawa-tawa terus doh, Oh. kamu hidup. Aku waktu itu memang merasa kayak mau berontak sama Tuhan. Tapi terus nggak apa-apa Tuhan, kalau mau Tuhan ambil, aku Sudah. berserah. Berserah. Yaitu nyanyi memuji 3 lagu, terus ya itu dia tertawa, terus turun lagi, tak ajak duduk ya memuji Tuhan terus. Sampai kira-kira 1 jam baru pulang. Terus tak naikkan mobil ya normal lagi. Kondisinya Iya. sehat Sehat kembali. Iya. kembali. Nggak Kembali. sakit. Oh ya. Kemudian Luar biasa. yaitu masuk masa Covid, malah saya punya kesempatan merawat dia dengan tanganku sendiri. Aku yang gendong dia, mandikan sendiri, semua tak rawat sendiri. Karena tidak ada pembantu. Enggak, waktu karena itu waktu ya. itu begitu pulang saya tidak boleh dia kembali karena saya takut dia bawa Covid. Covid, betul. Kemudian yang satunya lagi pulang, ya udah Betul-betul hanya sendiri. keluarga inti ya. Kan terus lockdown apa itu. Betul. Betul-betul dirawat dengan tangan Bu Nini sendiri secara Iya. full time. 2 dan Pak tahun. Tony ya. Sampai detik-detik terakhirnya. Bisa Nah waktu itu kan Stephen mau nikah bulan Juli. Bulan Juli Juli. itu Delta. tahun Akhirnya berapa? 21 2021 ya. Juli. Akhirnya Delta kan berhenti. Hmm, Saya tahu. Saya sudah merasa apa Rena ini menunggu kokonya menikah. menikah. Tapi saya nggak pikir gitu. Agustus dia sakit. Saya cari obat untuk dia, dokter nggak bisa terima onsite Karena pada waktu karena itu masih waktu Delta. Covid ya. Akhirnya saya cari obat, saya bongkar resep lama, saya minta tolong ke apotek untuk dibuatkan resep ini untuk obat batuk dia. Kemudian obat itu cari obat seperti sumagesik apa itu sulit banget, obat panas dia. Akhirnya dia sembuh lagi sampai melewati yaitu Fase tadi
Terus pada waktu kejadian berpulangnya pun Bapak Ibu ada bersamanya atau Iya, bersamanya? saya memang sudah menyiapkan sejak yang terakhir kritis, terus sembuh lagi. Setelah itu saya selalu berdoa, Tuhan, jika tiba waktunya, Tuhan berikan saya beritahu saya supaya saya dan Tony siap menerima. Lebih siap ya. Kemudian saya juga bilang, tapi Tuhan, saya minta Rena tidak sakit. Dia pulang dalam keadaan dia sehat. Ya. Kemudian yaitu saya melalui semua sampai suatu malam saya mimpi bahwa Rena itu digendong Tony. Terus dia bilang, anakmu ndak napas, pakai baju putih sama ada tangannya merah. Saya bilang, begitu saya lihat, duh kok ndak napas. Saya lompat, ternyata saya mimpi. Saya bangun, oh saya mimpi. Saya lari ke kamar dia, saya peluk dia, saya bilang terima kasih, kamu masih mau menemani mama. Kemudian setelah itu saya pikir, kalau mimpi saya lupa minta Tuhan untuk dikasih tahu, lupa. Rupanya itu pemberitahuan Tuhan. Tapi saya pikir orang mimpi kalau meninggal kebalikannya justru panjang umur. Makanya itu, tapi karena waktu itu karena saya bangun begitu cepat, mungkin saya pusing. Paginya saya sampai pingsan di kamar mandi. Nah waktu itu ibadah gereja mulai onset pertama. Jadi saya janjian sama Tony, minggu ini kamu yang ke gereja, minggu depan aku yang ke gereja. Jadi harus ada yang jaga Rena di rumah. Nah itu waktu itu hari Selasa, tiba saya malam itu tidak bisa dia, kepala saya tambah pusing. Nah saya bilang sama dia, coba dah kamu rawat sendiri, aku tak tidur, aku pusing. Rupanya sama dia, baju yang dia dipakai dalam mimpi saya itu sudah tak sembunyikan di lemari paling bawah supaya tidak diambil. Rupanya sama dia justru dipakaikan malam itu. Padahal di bawah itu Bu. Iya. Nah saya juga waktu malam itu dia, waktu anaknya dirawat dia jam 3 dia bangun, mesti tengok jam berapa dia kok kembali ke saya persis posisi waktu saya mimpi, berdiri di tempat yang sama, tapi tidak menggendong Rena. Dia bilang, ma, anakmu sudah tidak napas. Saya lari ke kamar dia, kenapa baju ini kau pakaikan? Jadi saya bingung. Wah saya pagi itu panik, panggil dokter, harus tak apakan anak ini. Lani tak telepon. Lani cuman bilang, sudah lepaskan. Saya bilang, enggak, anakku masih hidup. Loh, dia napas lagi. Oh ya. Saya dengar napas, saya kasih ini oksigen, saturasi oksigen masih ada. Tapi Lani bilang, enggak ada. Lani ini adiknya Bu Nini ya. Terus saya, kamu berdoa. Akhirnya saya berdoa, Tuhan, kalau memang sudah waktunya, saat ini yang terbaik untuk Rena, saya merelakan. Langsung hilang napasnya. Jadi betul-betul menunggu kesiapan ya dari Ibu. Jadi saya begitu saya bilang gitu, iya, langsung dia sudah tidak napas. Itu masih di masa-masa COVID ya Bu ya? Iya, tapi itu bulan Oktober tahun 21. 25 hari setelah Stephen menikah. Jadi sempat masih berbarengan dengan itu. Setelah Gokonya menikah, dia masih membarengi baru setelah itu ya. Iya. Pertanyaan saya, adakah rasa tidak terima? Sering. Dalam keadaan yang dialami sepanjang cerita tentang Rena ini? Sering. Dan saya setiap kali melihat anak-anak sekolah minggu nyanyi, tampil, saya dan Tony, kami seringkali menangis. Kenapa kok bukan anak saya yang di depan sana? Lalu bagaimana dengan suster yang sempat memberikan obat? Apakah betul-betul sudah ada pengampunan, Bu? Saat itu saya tidak memikirkan yang lain, kecuali saya hanya berdoa,
ingin anak saya sembuh. Susternya sudah saya tanya terus, kamu apakan dia? Karena mertua saya bilang waktu itu, begitu nangis anak ini rewel, diangkat, dibawa masuk kamar, dia banting pintu kamar langsung dikunci. Mertua saya gedok pintu, tidak dibukain pintu. Tapi setelah itu kok tidak dengar suara Rena nangis. Setelah 5 menit keluar, matanya sudah tinggal naik ke atas, tinggal putih. Makanya saya kejar terus, saya tanya dia, kamu apakan dia, supaya dokter bisa memberi obat yang betul. Tapi dia selalu bilang enggak. Jadi akhirnya susternya begitu saya pulang rumah sakit, dia tak kembalikan ke yayasannya. Hikmah pelajaran apa, Bu, yang diambil dari seluruh perjalanan kehidupan Rena? Dari itu, waktu saya tidak terima itu, saya pernah mengambil rapot anak saya 2, Melinda dapat ranking 1, Stephen 1. Saya tidak bahagia. Saya kembali ke kantor. Di kantor saya sendiri, saya cuman bilang, Tuhan, bukan ini yang saya mau. Saya cuman pengen punya anak 3-tiganya sehat. Tapi saya dengar suara bilang, kenapa kamu tidak menerima apa yang baik maupun apa yang buruk? Setelah itu saya sadar bahwa hal yang pahit pun Tuhan izinkan datang dalam hidup saya, karena Tuhan punya rencana yang lebih baik. Karena saya tahu apapun yang Tuhan inginkan untuk hidup saya, itu Tuhan yang kehendaki, bukan saya. Amin. Kalau Pak Tony, pelajaran apa Pak yang diambil dari hidupnya Rena itu 27 tahun ya Bu, di dunia ini ya? Pasti ada sesuatu yang mungkin berbeda dari Bu Nini, yang Pak Tony secara pribadi menangkap itu pelajaran yang Tuhan kasih, yang jadi berkat buat Pak Tony pribadi. Memang saya ini kan bisa baik karena kawin dengan ini. Saya orangnya keras. Dan juga saya punya anak Rena ini, saya jadi lembut. Mengubah karakter ya Pak ya? Iya. Kan saya Rena waktu menjelang mau meninggal itu, sampai malam kita memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Duh, kamu kok nangis Rena? Kenapa? Kamu meninggalkan Papa. Tapi pada saat itu aku ngomong, Papa, Mbak Mama, Cici, Mbak Kuku sudah siap. Dia tertawa, bukannya dia sedih. Dia tertawa. Ya. Akhirnya pada saat itu sudah kecapean. Papa capek, tak tidur ya. Dia mantuk, dia tidur. Terus saya tidur di kamar lain toh. Dia itu pada paginya tahu sudah ada berpulang. Iya. Baik, terima kasih untuk kesaksian yang luar biasa. Kita tahu bahwa perjalanan hidup Rena itu adalah suatu yang sesungguhnya walaupun sulit memberkati dan mengubah, bahkan menumbuhkan hal-hal yang sebelumnya tidak pernah terjadi dalam kehidupan Bu Nini pribadi maupun Pak Tony, dan bahkan kakak-kakaknya pasti ya, tentu saja. Saudara terkasih, demikianlah kesaksian bersama keluarga Pak Tony Sujiono. Kami percaya itu akan memberkati seluruh jemaat GKI Ikuti Sari Indah. Sampai jumpa di kesaksian berikutnya. Mari kita dengarkan pemberitaan firman Tuhan setelah ini. Tuhan memberkati.